Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis, edisi spesial Ramadan bagian ketiga. Waktu, rezeki, dan amanah menata hidup agar berkah. Dengan tema Saya Sadar Hidup Saya Tidak Sempit, yang bermasalah adalah cara saya mengelola amanah. Masih bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam keberkahan, salam kemakmuran, salam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa waktu selalu kurang, rezeki terasa sempit, dan hidup seperti terus dikejar-kejar, padahal hari kita sama, 24 jam, langit kita sama, dan Allah yang kita sembah pun sama. Lalu mengapa hidup terasa berbeda? Di episode kali ini kita akan berbicara tentang 3 amanah besar yang sering kita abaikan tanpa sadar: waktu, rezeki, dan tanggung jawab kehidupan. Waktu, amanah yang paling sering disia-siakan. Islam memandang waktu bukan sekadar durasi, tetapi amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa. Quran surat Al-Asr ayat 1. Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali karena nilainya sangat besar. Namun hari ini kita sering membunuh waktu, bukan menghidupkannya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 nikmat yang sering dilelaikan oleh manusia: kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ramadan datang untuk mengembalikan kesadaran kita tentang waktu. Waktu sahur, waktu imsak, waktu
subuh, waktu sholat, waktu berbuka. Semua sudah diatur secara teratur dan rapi. Semua sudah terjadwal. Ramadan mengajarkan hidup yang tertib adalah hidup yang lebih sejahtera. Rezeki cukup atau tamak. Masalah rezeki sering bukan soal sedikit atau banyak, tetapi soal cukup atau tidak cukup di dalam hati. Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, dan tidak ada satu makhluk pun di bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Namun mengapa manusia tetap gelisah dan merasa tidak yakin, tidak mempunyai keyakinan akan adanya jaminan Allah tersebut? Karena rezeki tidak hanya soal masuk, soal mendapatkan, tetapi juga soal cara memandang dan cara menggunakan. Ramadan melatih kita menahan keinginan, menyederhanakan konsumsi, membedakan antara kebutuhan dan nafsu. Saat berpuasa, kita belajar satu hal penting: sedikit yang halal dan berkah lebih menenangkan daripada banyak tapi melalaikan. Amanah, hakikat kesejahteraan hidup. Hidup bukan milik kita sepenuhnya. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyah milnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah
pada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya ia, manusia, sangat zalim lagi sangat bodoh. Bahwa sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, namun mereka enggan memikulnya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Waktu adalah amanah, harta adalah amanah, ilmu, jabatan, keluarga, bahkan tubuh kita adalah amanah. Ketika amanah dikhianati, waktu habis tanpa makna, rezeki habis tanpa berkah, hidup dipenuhi dengan penyesalan. Namun ketika amanah dijaga, hidup terasa ringan dan terarah. Ramadan, sekolah pengelolaan amanah. Ramadan bukan bulan untuk memperbanyak dan menambah beban, tetapi untuk menata, mengatur ulang kehidupan. Di bulan ini Allah mengajarkan kita hidup dengan disiplin waktu, kesederhanaan rezeki, kesadaran akan adanya amanah. Bukan untuk 1 bulan ini saja, tetapi untuk 11 bulan selanjutnya. Ramadan adalah latihan untuk hidup seimbang antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan dan keinginan, antara hak diri dan hak orang lain. Ajakan kesadaran. Jika hidup kita terasa sempit, jangan-jangan bukan karena kita kurang rezeki, tetapi karena amanah belum ditunaikan dengan benar. Ramadan akan segera datang, dan ia membawa satu pesan penting. Tata waktumu, luruskan niatmu, dan jaga amanah hidupmu, karena dari situlah keberkahan dan kesejahteraan bermula.
doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi awqatina. Ya Allah, berkahilah waktu-waktu kami, lapangkan rezeki kami dengan cara yang halal dan Engkau ridhoi. Jadikan kami hamba-hambamu yang mampu menjaga amanah kehidupan dan tidak melalaikannya. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri dengan visi, kecerdasan, tenaga, dan tekad kuat, dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak terbaik yang dijalankan dengan keberlanjutan. Kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari pemberian hadiah, apalagi dengan mendapatkan secara cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, umat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan umat dan Indonesia sejahtera, makmur, bahagia, dimulai dari diri kita untuk seluruh warga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berjaya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.